Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Satu pekerja tewas dan 4 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat jembatan yang mereka kerjakan ambruk. Polisi lakukan penyelidikan jembatan yang ambruk. 2 pengedar narkotika jenis sabu ditangkap polisi. Jembatan sepanjang lebih kurang 60 meter di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa petang ambruk dan menimpa 5 orang pekerjanya. 1 orang tewas dan 4 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Jembatan tersebut ambruk saat sedang dalam pengerjaan perbaikan. Peristiwa ambruknya jembatan Sikabu di Korong Kayu Gadang, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman terjadi sekitar pukul 4:30 sore. Warga bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman kewalahan mengeluarkan korban karena terhimpit besi jembatan berukuran besar. Evakuasi ke-5 korban memakan waktu hampir 2 jam. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit daerah setempat. 1 orang korban meninggal dunia akibat luka berat yang dideritanya di bagian kepala. Menurut informasi pihak Polres Kabupaten Padang Pariaman, jembatan Sikabu ini sedang dalam perbaikan setelah rusak dihantam banjir tahun 2017 silam. 5 orang pekerja warga sekitar membongkar kerangka besi jembatan, namun salah satu penyangga jembatan lepas dan ambruk sehingga menimpa ke-5 pekerja. Pekerjaan jembatan wilayah Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman yang menghubungkan antara Lubuk Alung dengan Balai Hilir. Sekarang ada kejadian kecelakaan kerja, korban sebanyak 5 orang. 3 orang sudah dibawa ke rumah sakit, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang lagi juga sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya jembatan. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang Pariaman. Satreskrim Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan penyebab ambruknya jembatan Kayu Gadang Kanagarian Lubuk Alung yang terjadi pada Selasa petang. Peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 4 orang luka-luka. Satreskrim Polres Padang Pariaman akan melakukan pemeriksaan terkait ambruknya material jembatan lama Sikabu Nagari Lubuk Alung Padang Pariaman. Polisi sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Selanjutnya, polisi akan memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait serta mengumpulkan bukti untuk menentukan unsur pidananya. Polisi akan mengkaji apakah ada unsur kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, polisi juga akan memastikan apakah proyek yang menelan anggaran sebesar 22 miliar rupiah ini sudah dikerjakan sesuai prosedur keselamatan dan mekanisme yang berlaku. Namun hingga Rabu petang, polisi masih menggali keterangan saksi dan belum menetapkan tersangka. Terkait SOP prosedur, baik itu teknisnya maupun juga pengerjaannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, itu kita dalam melakukan penyelidikan. Untuk interogasi awal kita di TKP baru itu yang kita lakukan, karena sampai tadi malam juga setelah itu kita langsung memberikan LP. Jembatan yang menghubungkan Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sikabu ini adalah akses utama menuju stadion sepak bola yang sedang dibangun. Stadion baru ini rencananya akan digunakan dalam pembukaan MTQ tingkat nasional di Padang Pariaman, yang rencananya akan dilaksanakan pada November yang akan datang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Satres Narkoba Polresta Padang Selasa malam berhasil menangkap 2 orang pengedar sabu di daerah Balai Baru pinggiran Kota Padang. Kedua pengedar ini ditangkap petugas di pondok sebuah ladang yang terletak di lereng bukit.
petugas berhasil menyita 12 paket sabu dari tangan tersangka. Penangkapan Ferdi dan Man ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas dalam kurun waktu yang lama. Sejak sebulan lalu, aparat Satres Narkoba Polresta Padang telah mengintai pergerakan Ferdi. Selama proses penyelidikan itu, pada Selasa siang petugas mengetahui jika Ferdi baru saja mengantongi paket sabu dari seorang narapidana yang masih ditahan di Lapas Padang. Namun sabu yang diperolehnya tak langsung diedarkan. Ferdi dan Man membagi-bagi sabu miliknya dalam paket-paket kecil agar mudah mengedarkannya. Agar tak dicurigai, aktivitas membagi sabu tersebut dilakukan Ferdi di pondok ladangnya yang terletak di lereng bukit. Namun Ferdi tak menyangka jika gerak-geriknya telah diamati petugas. Saat asyik membagi sabu itu, petugas pun mencokoknya. Ferdi tak bisa berkutik karena ditangkap dengan barang bukti 2 paket sabu ukuran sedang. Saat ditangkap, Ferdi dan Man berlaku kooperatif dengan petugas. 2 orang pengedar ini tak sedikit pun melakukan perlawanan karena Ferdi yakin upayanya untuk kabur akan berakibat fatal karena lokasinya telah dikepung oleh petugas bersenjata. Berawal dari penyelidikan anggota kami, Satres Narkoba Polresta Padang, dan malam ini dapat kita amankan 2 orang laki-laki berinisial F tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Balai Baru, Kota Padang, sebanyak 12 paket, yaitu paket kecil sebanyak 10 paket sedang sebanyak 2. Atas perbuatannya, 2 pengedar ini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Puluhan masyarakat Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, mendatangi kantor Dinas Sosial Pasaman Barat Selasa siang. Mereka datang meminta penjelasan kepada dinas, karena hingga saat ini belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah meskipun mereka terdampak COVID-19. Puluhan masyarakat Jorong Batang Umpai, Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Selasa siang. Mereka mengadukan nasibnya yang terdampak pandemi COVID-19 serta meminta penjelasan karena hingga saat ini belum menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Masyarakat memutuskan datang ke kantor Dinas Sosial karena sebelumnya tidak mendapatkan informasi yang jelas di tingkat Jorong dan Nagari. Akibat informasi yang simpang siur itu, masyarakat memberanikan diri datang ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan kejelasan. Harapan ko lah, keluar tahap kedua ko ketiga ko nya. Itu kan nantinya, ya bantu corona. Ko nya kalau PKH ko mungkin tak dapat sado dah. Kalau corona kan masuk sado. Untuk bantuan corona. Alun pernah dapat lende? Alun panah lah. Dolai deh kecil ketunggu nukang tu je mampu menyensus Menanggapi aksi warga ini, Dinas Sosial beserta pemerintah Nagari berjanji akan turun ke lapangan untuk menindaklanjutinya. Masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima BLT dan telah menyerahkan dokumennya akan diverifikasi kembali apakah layak mendapat bantuan atau tidak. Jika memang layak sesuai syarat yang ada, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan sesuai aturan yang berlaku. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa masyarakat ini sebenarnya bukan demo. Mereka bukan demo, tetapi mereka ingin menyampaikan aspirasinya kenapa mereka tidak dapat bantuan BLT. Apabila memang masyarakat ini masyarakat miskin yang terdampak COVID-19, itu pasti akan kita akomodir. Tadi sudah diberikan kepada anggota kita, kakak yang mereka bawa, kita sudah terima. Nanti akan kita cek bersama-sama dengan pemerintah Nagari. Diharapkan masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dan belum masuk dalam daftar penerima bantuan agar bisa melapor ke pihak terkait sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.